Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaga bil haqqi maghulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, yang saya hormati para habaib, para syarifah, para cucu-cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terhormat Al-Habib Ali Al-Mutahhar, yang terhormat Al-Habib Abdullah Al-Ghadri, juga yang terhormat teman saya, teman seperjuangan juga, yang sama-sama dulu mondok di Dalwa, sama makan nasi tak pakai lauk, yaitu Al-Habib Zaid bin Adnan bin Syahab. Juga yang terhormat Al-Habib Hilmi bin Ahmad Al-Ghadri, Al-Habib Rijal Al-Ghadri bin Habib Rijal bin Hilmi Al-Ghadri. Juga yang terhormat para habaib-habaib yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para syarifah, para cucu-cucu keturunan Nabi Muhammad oleh Allah diberi umur yang panjang, diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan para habaib, dengan datuknya Nabi Muhammad dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para alim ulama, para asatidzah dan ustadzat, khusus yang terhormat tadi penceramah kedua yaitu Al-Ustadz Taufikur Rahman. Beliau juga teman saya, biasa sama-sama ceramah. Juga yang terhormat Sohibul Bait, Sohibul Hajah, yaitu orang tua kita, ibu kita, guru kita bersama, yaitu Syarifah Aminah Al-Ghadri sekeluarga. Juga yang terhormat para undangan, para hadirin, hadirat, adik-adik semua yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya pernah ceramah sini kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu. Pada waktu itu abang Habib Zaid yaitu Habib Fuad bin Adnan bin Syihab, beliau masih hidup. Sekarang beliau ya udah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni dosa-dosanya, berkumpul dengan datuknya Nabi Muhammad dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang bisa sampai lagi ke tempat, ke rumah Syarifah Aminah Al-Ghadri dalam 2 acara, yaitu Haul Al-Habib Ahmad bin Mas'ud Al-Ghadri, juga Maulid Nabi, juga sekaligus memperingati udah nyampe 1000 harinya Nabi Fuad. Udah ya. Juga memperingati guru kita juga Al-Habib Fuad bin Adnan bin Syahab. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat berkah beliau. Amin. Baik, pada pertemuan kedua kali di tempat ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang juga nanti ada hubungan dengan Maulid Nabi, ada hubungan dengan haul-haul para habaib, khususnya Habib Ahmad bin Mas'ud Al-Ghadri. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Bapak Ibu, kalau ingin beruntung, ingin bahagia, senang selalu di dunia di akhirat, anti risau, anti galau, kita harus punya 4 perkara. Catat betul-betul. Kalau yang suka galau, yang suka risau, anak alay dengarkan. Kalau kau masih galau-galau ya, berarti kau tak lengkap 4 buti ini. Paling punya 1, 2 atau 3.
Tapi yang punya 4 butik tidak akan galau, tidak akan risau. Bahagia terus dunia akhirat. Yang pertama apa? Yang pertama, antakuna zaujatuhu muwafiqah. Ibu punya suami yang soleh, bapak punya istri yang solihah. Ini anti galau. Ibu-ibu jawab, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, suami saya orangnya soleh. Betul Bu? Betul Ustaz, soleh. Sholat enggak? Enggak. Puasa? Tak ada. Kerjanya apa? Mabuk. Ngapa pula soleh Bu? Namanya mat soleh. Ya, walaupun namanya mat soleh, kalau tak ada sholat tak puasa, bukan mat soleh, mat solar. Jadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, ibu punya suami yang soleh, bapak punya suami, punya istri, punya suami. Jeruk makan jeruk nama itu. Bapak punya istri yang solihah. Maaf saya ini kalau ngomong laju cepat ngomongnya, kayak tikus curut. Tapi yang penting paham. Di belakang paham tak? I love you, I lepok you. Kak, nanti istri saya ngamuk ya. Ya, julukan saya Sahrukan, istri saya Sahrini. Nanti kan, ya kata saya I love you, kata Sahrini I lepok you, kata dia. Macam-macam ya. Caranya bagaimana agar kita punya istri solihah, suami yang soleh? Caranya bapak sebagai suami punya kewajiban, punya tanggung jawab Pak. Berat jadi suami Pak. Kalau nak kawin 4 satu hari bisa. Apalagi banyak duit. Yang payah nih mempertahankan pernikahan kita hingga salah satunya atau keduanya menghadap Allah tanpa ada perceraian. Sukses. Makanya bapak sebagai suami Pak punya tanggung jawab pada istri, kewajiban. Di antaranya apa kewajiban suami Bu? Suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya, suami wajib kerja, istri tak wajib. Sekarang ini banyak terbalik. Istri jadi pegawai negeri, guru SD, suami di rumah ngasuh anak. Bagus balik aja. Ibu pakai kain sarung, bapak pakai rok ngan kotan. Pula jadi gatal-gatal aku di sini. Ada nyamuk kayak ni. Wajar lah banyak nyamuk, banyak rumput dah. Ini kewajiban suami. Ada suami mohon maaf, istrinya dikirim ke Malaysia. Bilang, dek. Dibuta-butakan dek. Nah dek di koran dek, ada lowongan kerja ke Malaysia jadi membantu rumah tangga. Mau dah kau? Istri yang bodoh-bodoh ini jalan bang, berangkat dia. Ketika nyampe Malaysia dapat sebulan, suami nelpon, halo sayang, kirim RM2 lah sayang. Istri yang bodoh-bodoh pun ngirim betul dari Malaysia. Sampai ke Pontianak, udahlah suami, tak ada kerja, kawin lagi. Ibu di Malaysia kurus kering. Ini kewajiban suami Pak. Yang wajib cari duit, yang wajib kerja itu Pak suami, istri tak wajib. Boleh Bu, boleh. Boleh suami ibu tak kerja kalau udah tua tak kuat, tak apa-apa, tak dosa. Boleh suami ibu tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami ibu tak kerja kalau datang bulan. Kalau suami ibu tak datang bulan tak apa, belikan dia soktek 10 sayap. Biarkan terbang, biarkan hilang sekali. Kurang ajar laki-laki tak kerja. Nah Bu ya, boleh suami ibu tak kerja kalau beranak. Nah, mungkin ada bapak-bapak beranak, tak apa-apa, tak ada dosa. Tapi selama laki-laki sehat, kuat, wajib bapak sebagai suami, wajib menafkahi istri. Ini kewajiban suami yang pertama. Yang kedua, kewajiban suami. Corona tak habis-habis. Ini kalau ada dokter kesini, Pak Ustadz di swab nih corona, ini batuk nih. Batuk corona, bencret corona, kena koreng-koreng corona, tabrak motor corona, tak hidung kau corona. Aku tahu budak-budak pakai masker tuh. Kau bukan takut corona, takut 2,5. Betul tak? Sampai saking takut corona, bapak ngan bini tidur jaga jarak. Nyium bini bukan langsung pakai kayu. Makanya panitia, dengarkan panitia. Corona nih bahaya budak-budak ya, dengarkan kuping kau tuh. Corona bahaya. Kalau salaman tak boleh langsung. Bahaya bisa nular, betul? Kalau salaman harus pakai lapis. Kalau lapisnya tebal tak tembus. Makanya nanti amplopnya kalau tipis tembus tuh.
Jadi harus tebal amplop, tak tembus corona. Gurau ja Umi ya, Umi Aminah gurau saya Umi, maaf nih. Siapa suruh ngundang saya kan? Bu, saya mau tanya ibu-ibu, corona nih udah 10 bulan di Pontianak nih. Di Indonesia ada 10 bulan. Saya nak tanya. Pertama kali ada berita corona, yang disuruh tutup apa? Pertama kali suruh tutup apa? Masjid. Ngapa bukan tempat pelacuran? Ngapa bukan diskotek? Ngapa bukan panti pijat? Ngapa bukan tempat maksiat? Pertama kali ada corona 10 bulan yang lalu, yang disuruh tutup apa? Masjid. Sampai-sampai ada orang berangkat kerja berani, ibu-ibu ke pasar berani, yang muda-muda main bola futsal berani, main rumah tetangga berani, masuk masjid takut. Memangnya corona cuma ada di masjid? Hah? Di pasar tak ada corona ke? Ada nggak pasar tutup? Ada nggak pasar tutup? Tak kurang ajar ke? Masjid pula tutup. Nah, kalau di masjid tak ada corona. Kalau di pasar bu, corona banyak. Cuma ada bu, ada yang lebih bahaya dari corona bu, yang bisa merebut suami ibu, namanya Markona dan Marlena. Kalau kena Markona, apa kata ibu pak? Kata ibu pak, Pak Ustadz, saya ikhlas. Suami saya, andaikan suami saya diambil corona, saya ikhlas Pak Ustadz. Yang penting jangan sampai diambil Markona, sakit hati Pak Ustadz. Betul bu? Baik, kita balik lagi, kita tanggung jawab soal. Dah lah, corona lah. Aku percaya corona itu penyakit, betul penyakit. Cuma penyakit biasa, batuk, demam, pilek, bah. Cuma nama sekarang ya ada nama. Bang, penyakit itu tak ada zaman dulu. Ada tak? Batuk, demam, pilek ada tak zaman dulu? Ngapa kau takut sekarang? Sampai mungkin ada dapat video saya dulu 10 bulan lalu tuh, ada video viral di mobil saya ngomong-ngomong. Tak apalah, lanjut. Itu tanggung jawab suami yang pertama. Suami yang pertama wajib nafkahi istri, cari duit banyak-banyak. Makanya pak ya, bapak carilah istri yang pintar cari duit ya. Ibu jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami napokan duit, ibu tahu. Ketika istri nanya, bang, ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa duit sial bang? Iyalah, udah aku tapokan masih ketahuan kau sial betul duit nih katanya. Itulah istri yang pintar cari duit suami. Yang kedua, kewajiban istri yang kedua apa? Kewajiban suami yang kedua, suami wajib menjaga istri dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga, anak, istri, dan orang yang tinggal serumah dengan kalian, dijaga dari api neraka. Ini kewajiban bapak. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat pak. Jangan bapak enak-enakan. Bapak enak-enakan pergi ke masjid sholat, tapi istri dibiarkan tidak sholat. Hati-hati, bapak masuk surga, anak istri masuk neraka. Anak istri bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima suami saya enak-enakan di surga, sedangkan saya masuk neraka. Ketika di Pontianak, ya Allah, dia enak-enakan ke masjid, saya dibiarkan ke diskotik. Dia enak-enakan sholat, saya dibiarkan tidak sholat, dibiarkan buka aurat, tidak pakai jilbab, pakai baju ketat, dibiarkan bermaksiat. Keluarkan suami saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi, saudara, ingat pak, jangan cuma kita selamatkan diri kita pak. Kita punya anak, punya istri. Terutama yang rajin-rajin sholawat nih, jangan dia berangkat belenggang, ya bini tak ada ditanya aku udah sholat apa belum, ditarik ke neraka. Silahkan rajin sholawat, bagus, rajin ke masjid, bagus, tapi ingat, buntut kita di belakang kita punya anak, punya istri nih. Ya selamatkan mereka semua. Ini tanggung jawab orang suami. Sakit, makanya jadi suami itu sakit. Kalau cuma kawin 4 1 hari pun bisa, yang payah ini tanggung jawab. Tapi tak usah banyak-banyak lah, istri cukup 1 je bu ya. Iya kata dia, nyaring. Saya tanya di belakang, istri cukup berapa? 1, sama banyak. 1 di Tanjung Raya, 1 di Sungai Jawi, 1 di Singkawang, 1 di Ketapang. Sebanyak-banyak 1 ya, tak boleh banyak-banyak. Sama gak buah, lempat gak ketipu. Ini tanggung jawab suami pak.
perintahkan sholat. Pak, Bu. Corona, tak hidung kau corona. Ya Pak, Bu, kalau yang tidak sholat, ya dengar ini, kalau yang tidak sholat bukan orang Islam, harap maklum. Mereka tak sholat, tak puasa, masuk neraka masih mending. Kenapa? Di dunia udah puas kaya. Kalau tidak percaya, yuk kita lihat. Usah jauh-jauh, usah di Jakarta, di Pontianak ya lah. Yang kaya Islam atau bukan? Yuk kita lihat yuk. Yang punya hotel Islam atau bukan? Yang punya mall siapa? Yang punya supermarket Indomaret, Infomark siapa? Yang punya toko besar di pinggir jalan siapa? Kita paling punya gerobak es tebu. Gerobak es tebu pasti Islam. Islam asli tadi. Yang punya pom bensin Pertamina siapa? Kita punya Pertamini. Yang pakai botol seliter 2 liter udah itu dikurangi ya Allah, kau untung 1000 masuk neraka. Mereka tak sholat, tak puasa, masuk neraka masih mending. Ngapa? Di dunia udah puas kaya. Rumah tingkat 5, mobil 5 butik. Tiap hari nak ke bandar pakai pesawat bisa. Makan lauk enak, tidur pakai AC. Sedangkan kita paling jadi kuli, jadi tukang bekol. Ya, nak buat dia jadi tukang parkir, pelayan toko berdiri berjam-jam. Mereka tak sholat, tak puas. Ini ada meja. Mana kursi? Ini nyuruh aku ceramah berdiri, bukan nyuruh ceramah ngukum. Dia anak-anak duduk, aku berdiri. Kalau bisa cari kursi lah dari. Nah, kalau pengen lama ceramah nih, beri kursi. Masa ada meja tak ada kursi? Ada air tak ada gue. Kembung perut aku. Tak cat lah budak-budak sini nih. Sakit aku ceramah sini. Udah banyak nyamuk. Tak ada kue, tak ada kursi, tak ada kipas. Tak cat lah. Maaf Umi Aminah, maaf Mi. Nanti Umi tak undang saya lagi nanti pula ni. Nah, sampai mana dia? Ya. Jadi mereka tak sholat, tak puasa, masuk neraka masih mending. Ngapa? Di dunia udah puas kaya, sedangkan kita udah miskin, banyak utang, panas-panas kerja, batuk-batuk, bengek-bengek, tak sholat, tak puasa. Ya Allah Pak Bu, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali, di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin Pak Bu ya, panas-panas kerja, jangan lupalah kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka. Ini tanggung jawab suami Pak, perintahkan istrinya sholat. Di antara tanggung jawab suami juga, suami wajib memerintahkan anak istrinya untuk menutup aurat, pakai jilbab, bukan kerudung Bu ya. Kerudung dan jilbab beda Bu. Kerudung tuh kayak zaman dulu, nenek-nenek kita tuh, yang penting tutup kepala, rambut nampak, leher nampak, itu kerudung. Masih dosa. Tak boleh sebuti rambut perempuan ni aurat. Nabi bilang, ibu mau dah Bu, kata Nabi Muhammad, di neraka ada siksaan yang sangat ringan. Mau tak? Siksanya apa dalam neraka? Disuruh pakai sendal ya. Enak kan? Tak ada dipangkung, tak ada dipukul, tak ada. Siksaannya di neraka itu paling ringan ya. Siksaannya disuruh pakai sendal ya. Pakai sendal jalan-jalan di neraka. Tapi ingat ya, sendal ini bukan sembarang sendal. Sendal ini bukan sendal swallow, juga bukan sendal pakalolo. Sendal ini bukan sendal jepet, apalagi sendal homipet. Tapi sendal ini terbuat dari api. Barang siapa memakai sendal tersebut, saking panasnya otaknya akan mendidih. Ini siksa neraka yang paling ringan bagi orang yang nampak rambut sebuti. Gimana kalau rambut atas bawah pun nampak semua? Lempar neraka. Alhamdulillah, makasih Beb. Nah, ini baru ceramah nih. Maaf Habib. Saya duduk di atas nih, maaf Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Belum loh, nanti tenang. Nomor 3 nanti itu. Ada babnya nanti, tenang. Kau bertakbir nanti nomor 3. Nomor 1 loh. Itu kewajiban suami. Wajibkan istrinya untuk nutup aurat pakai jilbab. Bu, kalau disuruh suami itu Bu, ibu harus taat, Bu, ikut. Ini kadang-kadang istri kalau disuruh suami, apalagi yang budak-budak perempuan yang muda-muda nih, gadis-gadis nih, kalau suruh tutup aurat, dek, ngapa tak pakai jilbab, dek? Rambut siapa? Ada enggak yang gitu tuh?
Dek, ngapa pakai baju ketat, Dek? Badan siapa? Mau ke kau? Dek, ngapa nampak paha? Paha siapa? Apa kataku? Dia bilang kalau Dek tahu apa kataku. Hati-hati, Dek ya. Negara muda-muda nih, dari pondok mana nih? Oh, Habib Umar. Dia masih santri saya enggak ya? Dulu kan istri Habib Umar Syarifah Fitri juga mondok di pesantren Al Jihad, pesantren saya. Ya saya dulu ngajar IPA Fitri. Juga Habib Umar masih bujangnya 4 tahun tinggal di pesantren saya. Itu ada abangnya tuh. Insyaallah abang Habib Umar juga datang tuh. Habib. Ya. Ada Isma Fitri ada datang ke? Alhamdulillah. Habib Umar datang ya. Insyaallah mudah-mudahan IPA Fitri oleh Allah diberi kekuatan untuk memimpin santri-santrinya ya. Mudah-mudahan pondoknya tambah ramai, tambah maju, tambah berkah. Amin. Ini perempuan kadang-kadang diberi tahu gitu. Ngapa Bu? Nampak paha deh. Paha siapa? Akhirnya ya, oleh Allah perempuan ini Bu dilemparkan dalam neraka. Si perempuan bilang, "Ya Allah, ngapa saya masuk neraka ya Allah?" Kata Allah, neraka siapa? Apa kataku? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Akhirnya oleh Allah dibalas. Ini kewajiban suami, Pak. Bapak wajib menyuruh istrinya untuk aurat. Mohon maaf, Bu. Sekarang ini perempuan-perempuan yang diikut bukan putra-putri Nabi. Yang dijadikan contoh bukan istri-istri Nabi. Yang dijadikan contoh artis-artis. Kemarin ada artis, Bu. Asalnya dia pakai kerudung. Lalu dia tak pakai kerudung. Ini ada artis nih. Sampai ada artis siap masuk neraka. Tak apa-apa aku masuk neraka. Kalau semuanya masuk surga, siapa nak ngisi neraka? Dikira kau neraka tak muat apa? Walaqad dara'na li jahannam katsiran. Apa dalam ayat Allah? Allah bertanya kepada neraka, "Halim talati?" Hei neraka, kata Allah. "Halim talati?" Kau dah tak muat? Udah penuh dah tak muat? Apa kata neraka? "Hal min mazid ya Allah?" Ada lagi? Masukkan ya Allah. Terus tak muat tuh dimasukkan. Ini ada artis kalau masuk semua masuk surga, siapa yang nak ngisi neraka? Enak kalau aku masuk neraka ketemu Michael Jackson, kata dia. Dikira kau enak neraka, kena suban ya nangis. Nak masuk neraka sampai nguluk-nguluk Habib Rizik lagi. Ya kau puas-puas ya. Ngerti? Yang benci-benci ke Habib Rizik, ke imam besar, puas-puas kau di dunia. Nanti di akhirat dipangkong mulut kau gerak malaikat. Nak stroke baru kau mulut tuh. Kau stroke, bengkok. Kena kualat Habib baru tu rasa. Jadi, Bu, ada artis, Bu. Dulu dia ni asalnya pakai jilbab. Akhirnya dia tidak pakai jilbab. Alasannya ngapa? Gara-gara aku pakai jilbab, undangan konser berkurang. Akhirnya oleh wartawan ditanya, Mbak, kenapa Mbak tidak pakai jilbab? Muka tak perlu pakai jilbab. Yang penting hati pakai jilbab. Sekarang banyak orang ikut nih. Mulut tak perlu pakai masker. Yang penting hati pakai masker. Iyalah, aku pergi pasar kok pakai masker 2,5. Ini ada, Bu, perempuan biasa ikut. Muka tak perlu pakai kerudung, tak perlu pakai jilbab. Yang penting hati pakai jilbab. Iya, Bu ya. Yang ikut aliran ini mulai besok ke pasar, ya pergi ke Sungai Jawi, dari sini tak usah pakai helm. Yang penting hati pakai helm. Kena tabrak truk pecah 2 pala kau. Itu tanggung jawab suami, Pak. Terus yang kedua tanggung jawab istri. Ibu punya kewajiban sebagai istri, Bu. Kewajiban istri ibu sering dengar hadis Nabi. Nabi bilang begini, Nabi bersabda, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat," yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Pernah dengar enggak hadis itu? Nih, santri-santri pernah dengar kan? Betul. Kata Nabi Muhammad, Bu, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau perempuan belum kawin. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pak polisi kita nih, InsyaAllah nih beliau haji dengan saya nih. Alhamdulillah, sama-sama haji 43 hari beliau ikut travel saya nih. Alhamdulillah, Habib Mahmud Al-Gadri. Baik, ya sampai mana tadi itu? Jadi kata Nabi, surga berada di bawah telapak kaki
Ibu itu bagi perempuan yang belum kawin nih, kayak budak-budak di santri-santri nih, surganya nih berada di bawah telapak kaki emaknya. Tapi kalau perempuan udah kawin, apa kata Nabi Muhammad? Surga berada di bawah telapak kaki di bawah telapak kaki suami, Bu. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Contoh, suami manggil, sayang. Bapak gitu, Pak. Kalau manggil istri itu gitu. Kayak saya dulu, saya baru kawin dengan istri saya yang namanya Sahrini ini, istri saya. Nama aslinya Juwita, nama panjangnya Juwita Sahrini. Jadi ketika saya baru kawin dengan dia nih, saya panggil Ade. Terus udah hamil, saya panggil sayang. Sekarang punya anak 3, saya panggil Mama. Nanti punya cucu, saya panggil Mbak. Udah tua dah punya cucu. Bapak gitu, Pak, panggil istri, Pak. Nabi Muhammad yang kita rayakan pada malam ini, maulid beliau. Nabi Muhammad sekalipun tak panggil istri, tak pernah panggil nama. Nabi Muhammad kalau panggil istri apa? Ya Humaira. Wahai sayangku, bahasa kita pun anak sayang. Apa arti Humaira? Ya Humaira, wahai istriku yang cantik jelita, pipi merah merona, sayang. Gitu. Nanti Bapak panggil istri sayang. Kadang-kadang ada suami manggil istri Wati, Tuti, kan tersebuti. Maaf Tuti, jangan tersinggung Tuti. Kalau Tuti, aku masak Tuti, habis kentut mati. Maaf Tuti. Yang mana Tuti? Ada Tuti ke sini? Tut, maaf Tut. Sorry Tut, gurau ya nih Tut. Nanti balik panggil sayang-sayang Pak. Pak Ustadz, saya udah tua dah Pak Ustadz. Umur 60. Istri saya umur 60 gak? Masa panggil sayang-sayang? Nabi Muhammad umur 63. Istri beliau ada yang umur 65. Tapi tetap panggil sayang. Maka nanti bapak yang biasa manggil nama istri balik, ubah Pak ya. Mami tak kopi di malam nih. Sayang, buatkan kopi sayang. Ya Allah, peng kembang kuping ibu. Bang, kata dia. Apa kata ibu? Bang. Masuk jin apa kok bang? Dikira masuk jin. Nah, ini contoh ya, contoh seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Contoh, bapak manggil sayang, buatkan abang kopi. Orang tua ibu, bapaknya ibu pun manggil, nak, masakkan bapak Indomie. Lalu si istri mendahulukan permintaan orang tua masak Indomie tanpa ridho, tanpa izin dari suami. Si istri berdosa. Cuma bapak pun sebagai suami jangan gak sosok tak mau kata gak menang besar kepala. Bilang, Dek, buatkan lo kopi aku. Ingat kau dek, kata Pak Ustadz tuh, Dek, aku ini lebih mulia dari bapak kau. Wah, ini suami tak betul nih. Suami yang bagus, yang soleh. Dengarkan Mak Soleh. Ya, suami yang soleh tuh dia bilang gini, Dek, memang betul Dek, aku nih lebih mulia dari bapak kau. Tak apa-apalah Dek, masakkan lo Indomie untuk bapak kau. Karena bapak kau itu kan bapak aku. Aku tak mungkin dapat kau kalau tak dapat izin bapak kau. Ini suami yang bagus. Jangan nak besar kepala. Kadang-kadang ada suami tak mau kalah. Ini kewajiban istri. Jangan sampai istri melawan suami. Bercantik-cantik Bu ya kalau di rumah, biar suami tambah sayang. Biar suami tidak direbut oleh Markona. Ingat Bu, di luar sana banyak saingan ibu yang lebih cantik, yang lebih getek, banyak. Yang muka-muka glowing tuh, wajah berglowing, kakinya hitam. Muka glowing, lihat kaki nunduk, ya Allah berdebu. Bukan orang sini. Bukan apa, mohon maaf Pak ya. Banyak mohon maaf Bu ya. Banyak perempuan sekarang mohon maaf. Banyak istri-istri kita nih bergaya-gaya. Kalau yang bergaya-gaya tuh suaminya DPR, Dewan, wajar. Ini banyak suami yang kerja, ya Allah, duit makan tak cukup, tapi bergaya-gaya ibu-ibu sekarang nih. Kacamata besar segini. Kalau jalan kemana pakai tas, tak sah. Kalau tak perempuan tuh, kalau tak pakai tas, tak sah ya. Satu badan nih pakaian harus sama warna. Kerudung merah, baju merah, bawahan merah. Kalau perlu celana dalam merah. Merah semua. Ini perempuan. Tak mau dia tuh. Kerudung merah, baju kuning, rok hijau. Tak mau dia. Disuruh berangkat tak mungkin mau. Ini perempuan. Pakai sendal 2 kilan, tinggi. Jalan kayak umang-umang. Lalu pergi ke mall. Pergi mall dengan kawan-kawan dia. Makan di KFC di Mega Mall. Habis makan nanti dia foto crack, dia upload di Facebook beri tulisan, sedang jalan-jalan, makan-makan di KFC dengan kawan-kawan.
Kau bu enak-enak makan di KFC, suami kau di rumah makan telur, makan ikan asin. Udah itu goreng telur sendiri, agak itu kurang ajar. Gimana suami tambah sayang bu? Makanya hati-hati. Kalau suami tidak ingin direbut Markona, sayangi suami. Ini kadang-kadang istri suami balik kerja, maksudnya ingin disambut dengan senyuman yang bahagia dari istri. Assalamualaikum. Ibu nyambut apa? Waalaikumsalam. Oh. Kenapa? Karena yang ngerusak perempuan sekarang ada satu setan. Saya sebut nih setan benda nih. Kalau zaman dulu, setan zaman dulu dibacakan ayat kursi lari. Ini setan zaman dulu. Tapi setan ini jangankan dibacakan ayat kursi, dilempar kursi tak lari. Apa setan? Nah, setan nah. Ini banyak perempuan sekarang, istri kita Pak rusak gara-gara ini Pak. Nih, anak kita rusak gara-gara HP. Ini setan-setan. Gara-gara setan bu, suami ibu direbut kena Markona, betul? Gara-gara setan Pak, istri bapak selingkuh. Bapak berangkat kerja nanam ubi, istri pun di rumah nanam ubi kak, tak mau kalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini gara-gara HP. Jadi ketika suami datang balik kerja, istri nunduk main HP. Assalamualaikum, lembut suami. Salam. Dek, abang balik. Siapa nanya? Dek, buatkan kopi lah dek. Kopi ada, gula ada, gelas ada, kompor ada, air ada. Saya kalau punya istri kayak gini saya jawab, neraka pun ada. Sok neraka ya kau sekali. Ini gimana suami tambah sayang. Saya ajarkan bu cara jawab assalamualaikum suami ya. Nanti suami kalau balik rumah ya. Jadi biar suami tambah sayang. Ini caranya gini. Suami datang, assalamualaikum. Ibu jawab, waalaikumsalam. Insya Allah suami itu Pak letih kerja hilang. Ini gimana suami tambah sayang. Suami mengharap istrinya ketika dibalik di tengah jalan menghayal, aku akan disambut oleh istri yang cantik yang wangi. Nyampe di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahan. Ya ini lama-lama. Makanya menurut penelitian bu ya, menurut penelitian, ini menurut survei ini, lebih banyak suami mati dulu daripada bini. Betul. Walaupun suaminya lebih muda, bininya lebih tua, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut. Terkejut. Makanya bu, ibu kalau ingin suami banyak umur, jangan bikin dia terkejut. Ini kadang-kadang suami Allah balik kerja, assalamualaikum, wassalam. Dibuka sedikit, pintu dibuka sedikit ya. Nanya, dapat berapa? Dapat 20. Tak boleh masuk, sana cari banyak-banyak. Kalau istri solihah tidak gitu bu. Istri solihah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Bang, dapat berapa bang? Oh dapat 20.000 dek. Tak apa-apa bang, masya Allah. Maaf dek ya, abang cuma dapat 20.000 dek. Biasalah dek, corona dek. Gojek tak laku dek, bangunan dipecat dek, payah cari kerja dek. Kalau istri solihah dia akan jawab, bang 20.000 insya Allah cukup. Bisa tak dek cukup seminggu? Jawab bu, bang 20.000 bukan cuma cukup seminggu, 1 tahun cukup. Hah? 1 tahun dek. Iya bang. Beli apa dek? Beli kalender. Beli kalender tuh sama kan lihat ya. Bukan apa, kadang-kadang ada suami gak masin. Mohon maaf pak. Betul bu? Ada gak suami perhitungan bu? Oh betul, berarti banyak suami masin ini. Ini penghasilan 5 juta lebih 1 bulan. Ya Allah, istri dijatah. Senin 1.000, Selasa 2.000. Duit ada tidur pun disimpan dalam celana dalam duit. Saking takut dan bini. Ada nih, suami suka jatah-jatah. Kalau ibu punya suami suka jatah, balas bu, balas. Bang, sebelah kanan boleh sentuh, sebelah kiri tak boleh. Kurang ajar jatah-jatah. Gimana bapak pingin? Bapak pingin istri cantik. Kalau bapak pingin istri cantik, pak, modalkan. Bedak mahal pak. Gincu mahal. Betul kan? Ini pingin istri cantik sekali, bini minta duit bang. Minta duit beli bedak, udahlah deh, pakai tepung gendong pun jadi gak. Makanya bercantik bu. Ini kadang-kadang suami balik kerja, ya Allah, disambut kena istri, assalamualaikum, salam. Udahlah bentak-bentak ge. Kena suami dicium rambut bau kutu. Ketumbe, cium leher bau kalpanak. Dibalik belakang bau tanah. Ya Allah, gimana suami tak ada kena corona, sesak gini ya. Maka kalau ingin suami tambah sayang tuh, bercantik-cantik. Terus yang kedua, kata Nabi, kalau ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yang kedua, wauladuhu abrara,
Kita harus punya anak keturunan yang soleh solihah. Bagaimana caranya agar anak kita jadi anak soleh solihah? Caranya sisa satu. Di zaman yang sudah rusak ini, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Bu, saya mau tanya. Saya kebetulan kepala sekolah. Saya ini kepala sekolah di SD sampai sekarang dia. Jadi saya ini merangkap gaya. Penceramah gak? Dia kepala sekolah gak? Saya mau tanya. Yang anaknya sekolah di SD, SMP, SMA, udah boleh masuk gak sekarang? Belum kan? Nggak boleh tatap muka kan? Dia hanya pakai daring. Ya, pakai HP. Pakai HP itu bukan ada manfaatnya, banyak ngerusak. Belum lagi beli HP, belum lagi beli kuota, beli pulsa. Paling belajar 2 jam, main game 5 jam. Game ular, Mobile Legend. Ngapa Ustaz tahu? Ya aku main dah. Sekali-sekali lah budak. Nangkap ular jadi panjang tuh. Paling marah kalau kita kena ular kita udah panjang. Ditanduk kena ular lain. Kurang ajar letih-letih. Udah 3 jam bikin ular panjang. Ngerusak. Belum lagi nanti HP, main game. Nanti dia pacaran dengan kawan-kawannya. Udah itu naudzubillah, ada yang nonton film porno. Rusak nih HP. Tapi kalau pondok pesantren, alhamdulillah. Sampai sekarang pesantren saya, yang termasuk pesantrennya IPA Fitri ini, nggak ada pesantren yang tutup. Sampai sekarang buka. 10 bulan. 10 bulan buka. Pelajaran umum masih jalan. Pelajaran agama masih jalan. Makanya Bapak Ibu, kunci terakhir, benteng terakhir di zaman yang sudah rusak ini untuk anak kita. Jika ingin anak kita jadi anak soleh solehah, kuncinya cuma satu. Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Masukkan mereka pondok pesantren. Ini alhamdulillah di sini ini banyak pondok pesantren kan dekat-dekat sini. Ada pondok pesantren Habib Umar, kan? Di Umar Gadri. Oh, pondok pesantren di Umar terlalu dekat Pak Ustadz. Nanti sering balik ke rumah. Udahlah, kirim pondok pesantren Ustadz Abdurrahman Faluga. Pesantren apa nama? Mambau Sofa. Mambau Sofa dekat Pak Ustadz. Nanti sering balik ke rumah. Udahlah, kirim pesantren saya Al Jihad Sungai Jawi. Pesantren Pak Ustadz pun dekat gak? Ya, nanti sering balik. Udahlah, kirim ke Jawa. Jawa dekat Pak Ustadz, terlalu dekat. Kirim ke Arab. Arab terlalu dekat. Udah. Kirim ke Cina mungkin jadi toke getah kali. Cina terlalu dekat Pak Ustadz, masuk ke dalam kuburan. Malah terlalu dekat ya kau. Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Mohon maaf, sekarang ini Pak Bu, banyak orang tua lebih bangga, senang kalau anaknya pintar umum. Alhamdulillah anakku juara 1 karaoke. Alhamdulillah anak saku juara 1 lomba joget-joget. Bentar lagi nih. Bentar lagi, sebulan lagi. Ada lomba joget, lomba karaoke. Malam apa tuh biasa tuh? Malam tahun baru, malam 1 Januari. Saya tanya, nanti tahun baru malam 1 Januari itu tahun baru punya orang Islam atau bukan? Bukan, kita punya tahun baru tersendiri, disebut tahun baru apa? Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sedangkan malam 1 Januari itu bukan tahun baru kita. Cuma siapa yang bikin macet jalan rata-rata di Pontianak? Orang Islam atau bukan? Bukan orang Islam, orang Tanjung. Lihat siapa yang bikin macet di jalan. Kadang-kadang ngembun tak ada didok sambil bakar ayam orang, bakar jagung orang. Didok kagak bang api hampir berjuta-juta. Yang dirayakan siapa? Yang dirayakan tahun baru milik orang lain. Apa kata Nabi Muhammad? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya barang siapa ikut-ikutan ritual, adat istiadat, perayaan milik orang-orang kafir, fahuwa minhum, maka yang termasuk golongan mereka. Di mana depan orang kafir udah jelas akan dilemparkan dalam api neraka. Jadi yang suka ikut-ikutan kadang-kadang tiup trompet tet, hati-hati ya. Kau malaikat Israfil ditiup sekali mati. Ini malaikat belum niup trompet ditiup dulu. Ya, anak-anak saya nih 3, anak saya 3 perempuan semua. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki. Baik dari Syahrini atau dari Syahrina. Ini anak-anak saya kadang-kadang cerita, Baba, limadha ukhti mayus astar hada trompet musaffir. Ukhti urid astar hada. Sahib kullu yastar. Ya, anak saya ini bahasa Arab dengan saya 3-3-nya. Enggak pernah bahasa lain, bahasa Arab semuanya. Dia nanya, "Bah, ngapa ukhti, dipanggil ukhti, ngapa enggak boleh beli trompet?" Saya bilang, "Huwa min amril Yahud," kata Nabi. Itu budaya orang Yahudi. Dengarkan budak-budak kecil-kecil itu. Yang biasa tahun lalu, kalau malam tahun baru, niup-niup trompet, nanti malam tahun baru ini tak usah niup trompet ya. Jangan, itu budaya orang kafir, tak boleh ikut-ikut. Ibu-ibu Jawa Pak Ustadz, kami itu kan malam 1 Januari tak ada ngerayakan Pak Ustadz, cuma kumpul-kumpul keluarga bakar jagung ayam Bapak Ustadz. Kami bukan ngerayakan. Bu, ndak bisa ke bakar ayam tuh besok malam ke?
atau sore-sore. Ngapa harus malam itu kalau bukan ngerayakan? Betul? Udahlah nanti jagung-jagung tak usah dibakar. Kirimlah ke Pondok Pak Fitri ini. Kirim Umar untuk anak-anak yatim. Berkah, dapat pahala. Jangan kita ikut-ikutan. Banyak orang Islam sekarang nih ikut-ikutan. Alasannya apa? Pak Ustadz, kami ini kan toleransi Pak Ustadz. Pak Bu, Islam tidak usah diajarkan toleransi. Toleransi itu udah zaman-zaman dari dulu udah ada. Dalam Al-Quran ada dalilnya. Insya Allah Bapak Ibu semua hafal. Apa dalil toleransi? Lakum dinukum. Itu dalil toleransi. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Untuk urusan agama, ritual, perayaan, adat istiadat masing-masing. Tak boleh ikut-ikutan. Ini orang dengan dalil toleransi. Ini contoh toleransi yang boleh ya. Toleransi yang boleh. Contoh. Ada tetangga Bapak Ibu, ada tetangga non-muslim. Ada orang non-muslim. Ya, dia meninggal dunia. Bapak-bapak bantu nyusun kursi. Ini toleransi boleh. Ada tetangga non-muslim Bu, ada acara kawinan. Ibu-ibu bantu ngupak bawang. Yang penting bukan makanan yang haram ya. Ibu bantu ngupak bawang. Bapak-bapak basuh masang tenda. Ini toleransi boleh. Tak apa-apa. Tapi kalau ada acara Natalan, Bapak Ibu masuk gereja, bawa gendang hadrah, baca serakal. Ini bukan toleransi, toleransi. Islam jangan diajarkan toleransi. Makanya kalau anak kita ingin selamat, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Ada orang tua sekarang bangga, alhamdulillah, anak aku SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, S1 negeri, bangga. Apa artinya SD? SD apa? Sekolah dasar. SMP sekolah mencari pacar. SMP sekolah cari pacar. Depan dia pacaran budak SMP itu. Udah SMP masuk SMA sekolah membuat anak. Banyak kan budak SMA ada punya anak. Kalau zaman dulu Bu, orang kawin 9 bulan baru lahir punya anak. Sekarang modern, serba cepat. Kawin 2 bulan lahir. Betul? Ngapa pula? Ditembak dulu. Disantet lo kena laki-laki. Inauzubillah, ada orang tua bangga. Alhamdulillah, anak aku sekolah semuanya negeri, S1 negeri. Nanti kalau anak aku tamat kuliah di Untan negeri, anak aku akan jadi pegawai negeri, akan jadi pejabat tinggi, akan jadi orang kaya. Kata siapa lulusan S1 masih jadi orang kaya? Pak Bu, ini di Kalimantan Barat, tiap tahun lulusan S1 10.000 lebih. Kalau ada pendaftaran pegawai negeri, pendaftaran pegawai negeri di Kalimantan Barat nih, yang daftar 10.000 lebih, yang diterima 10 orang. Kemana sisanya tuh jadi apa S1 tuh? Jadi pengacara, pengangguran, banyak acara. Baju masuk dalam, pakai sepatu, kacamata hitam, pakai topi, pakai tas kayak orang kaya, padahal beli lelong. Pergi ke mak, minta duit 5.000 mak untuk rokok. Ya Allah, S1 mak ibu minta ke mak. Saya nanya santri saya ini kan banyak lulusan S1, Untan, S3, IAIN. Saya tanya ketika dia main di pondok, saya tanya, kau jurusan apa? Jurusan teknik Mas. Dia manggil santri saya manggil Mas. Jurusan teknik Mas. Kerja apa? Gojek. Ah? Apa pula tak nyambung kerja kau ni? Teknik, jurusan teknik, kerja Gojek. Ada lagi. Kau jurusan apa? Saya sospol Mas. Apa tuh sospol? Sosial politik. Kerja kau apa? Jual ayam goreng Mas. Haha. Tak nyambung lagi. Kau apa? Sarjana hukum. Kerja apa? Bangunan. Sebenarnya bangunan itu cocok kerja di bank. Bangunan. Banyak sekarang babu ya sakit. Lulusan S1 nih paling banyak pengangguran sekarang lulusan S1. Bingung nak kerja apa. Kena bapak diajak bang, ikut bapak yuk kerja bangunan. Hah? Kerja bangunan Pak? S1 Pak. Yang berbuat kakak, ikut emak yuk jual gorengan di pinggir jalan. Astagfirullahaladzim mak, S1 mak. Ujung-ujung tak punya kerja. Ujungnya jual apa? Jual kepong. Mau kaya tak yang muda-muda? Mau kaya? Saya ajarkan nih cepat kaya, seminggu kaya. Jual apa? Jual kepong. Tepungnya tak pakai kilo, pakai gram. Tepung apa? Pakai paket-paket tuh. SS. Apa tuh? Tapi dosa masuk neraka, tak tangkap polisi. Ya. Nggak usah gengsi yang muda-muda ya. Kerja apa yang penting halal. Yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 yang bisa kita bikin bahagia keluarga kita dunia akhirat. Yang ketiga, wa nuhu salihin. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh.
berkawan dengan para habaib, berteman dengan para asatid, para ustadz kiai, para ulama, berkawan dengan Pak Haji yang rajin ke masjid. Ini jadikan kawan. Karena ada gaul mengatakan, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Berkawan dengan pandai besi, tukang buat pisau, maka kita akan kena percikan api. Kalau tidak percaya, coba. Bapak ibu punya kawan toko minyak wangi, ya bos minyak wangi. Lalu bapak-bapak main ke toko dia ni, tak nak beli, main-main ya, duduk-duduk. Apa kena kau bapak yang bos ni? Bang, aku ni baru belanja di Jakarta nah. 10 macam minyak wangi baru. Coba kau tes. Sebutik dah. Ini lagi yang kedua. 10 butik balik wangi. Kenapa? Karena kita kawan dengan orang penjual minyak wangi. Tapi sebaliknya, kalau kita berkawan dengan pandai besi, ada orang tukang buat pisau, buat senjata, buat parang, dia kan dari besi panas, kita duduk samping dia. Ketika besi dipangkong, tang, percikan api kena badan kita. Begitu pula kalau kita berkawan dengan orang baik dianggap baik, berkawan dengan orang jahat dianggap jahat. Contoh, bapak berkawan dengan bandar narkoba. Di sini udah ada narkoba tak? Di kampung sini nih. Tidak ada. Mudah-mudahan kampung sini, semua kampung-kampung kita oleh Allah diselamatkan dari narkoba. Saya mau tanya bapak ibu, boleh tak kita mengkonsumsi narkoba? Yang kecil-kecil, yang muda-muda, boleh tak kita mengkonsumsi narkoba? Boleh. Mengkonsumsi narkoba hukumnya boleh. Makanya kalau dengar ceramah tuh jangan dengar separuh langsung balik. Habiskan lo. Ini ketika dengar mengkonsumsi narkoba hukumnya boleh, ngambil motor balik. Alhamdulillah kata Pak Ustaz boleh. Tunggu lo. Maksud saya narkoba di sini boleh, nasi goreng, kokorket, babakwan boleh. Kayak corona tuh dimakan enak, sehat. Kopi, rokok, nasi. Tapi kalau narkoba segram 2 gram sabu-sabu tak boleh, itu dosa. Ya, berkawan. Umpama bapak berkawan dengan bandar narkoba. Di sini umpama ada bandar narkoba, bapak berkawan nih. Bapak masuk rumah dia, tak ada beli, tak ada pakai, cuma masuk yang main-main. Tiba-tiba ada polisi, rombongan polisi gerbek rumah itu. Pertanyaan saya, yang ditangkap bandar apa semua yang ada di rumah? Semua kan? Walaupun bapak bilang ke polisi, Pak mohon maaf Pak, saya di situ tak ada pakai narkoba, saya tak ada beli Pak, saya di situ Pak ya, saya solat tahajud Pak, baca yasin, saya berzikir, tak kaya, tetap diangkut. Ngapa? Karena kita berkawan dengan orang jelek, jahat, kita pun dianggap jahat. Tapi kalau berkawan dengan orang baik, kita dianggap baik. Nih contoh, ada cerita kisah nyata saya nih. Nih gara-gara berkawan dengan orang baik, dianggap baik. Jadi saya pada waktu itu dapat jadwal ceramah di Parit Haji Muhsin, Sungai Raya. Lama dah, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Saya ini kan memang kalau ceramah tidak mau dijemput Pak Bu. Ya, tidak mau jemput. Saya berangkat sendiri. Kadang berangkat sendiri, kadang berdua nih dengan santri. Ya, walaupun Singkawang saya tidak mau jemput. Pakai mobil nyopir sendiri. Sampai-sampai kata orang, Pak Ustaz, hati-hati Pak Ustaz. Banyak kadang-kadang kawan-kawan FPI itu nelpon, udah Pak Ustaz kalau perlu pengawalan biar kami kawal. Sekarang musim nih Pak Ustaz, orang gila. Kan kalau nyucuk kiai gila kan? Bapak kalau ada orang gila nyerang saya pun bisa lebih gila dari orang gila. Sebelum dia nyerang saya injak-injak loh. Tak ada saya berikan polisi, tak ada. Ya berikan bapak ibu ya lah ya, biar dipegang-pegang. Pangkong. Degil zaman sekarang, tak tahulah. Jadi akhirnya saya dapat jadwal di Partai Muksin. Saya berangkat, saya nyopir sendiri. Ketika sampai mobil dari garasi, saya pingin cari kawan. Tiba-tiba ada santri baru keluar dari musola pesantren nih. Dia nih masya Allah pakai imamah, pakai sorban kepala, pakai jubah, pakai selendang kayak gini. Orangnya ganteng. Sedangkan saya pada waktu itu saya ceramah enggak pakai sorban nih. Biasa enggak pakai songkok, bahkan songkok hitam saya ceramah tuh. Songkok hitam saya ini ceramah kadang-kadang pakai sorban Bu, kadang-kadang pakai songkok putih ya, kadang-kadang pakai songkok hitam ya. Jadi prinsip saya gini, prinsip saya santai dalam penampilan, serius dalam pemikiran. Nah, bahasa Indianya joti celik ketumbaran berjahe cabai tahi tahu tempe. Itu bahasa Indianya tuh. Akhirnya saya ajak santri ini, dia pakai sorban Pak Bu ya. Saya enggak pakai sorban, pakai songkok hitam. Dia pakai sorban, pakai jubah. Ganteng orangnya. Naik, ikut aku. Ya, enggak nanya-nanya. Ini santri yang bagus tuh gitu. Kalau disuruh kiainya, enggak usah banyak tanya. Tapi kalau nyuruhnya bagus. Kalau nyuruh beli narkoba, tak usah mau. Kalau nyuruh bagus. Ini santri zaman dulu. Kayak santri saya zaman dulu, 10 tahun yang lalu. Angkatan yang 10, angkatannya Saripah Fitri ini ya. Kalau dia ribut, saya masuk kelas ribut, tinggal segini ya. Si pandang ya, diam. Santri zaman dulu. Kalau santri sekarang, saya lihat
dia matanya lebih besar dari mata saya. Kalau santri zaman dulu, ketika saya masuk musola nak ngimam santri, saya masuk, sendal saya ketika saya nak keluar, sendal saya udah berbalik arah dah. Berbalik arah. Nah, jadi Bapak Ibu gitu ya, kalau ada ulama, ada habib, masuk ke rumah kita bertamu atau ke masjid, kan dia masuk sendalnya kan ngadap sana tuh. Bapak Ibu balikkan sendalnya. Untuk apa? Untuk mempermudah dakwah para ulama, para habaib selanjutnya. Tidak perlu beliau balik sendal. Nah, santri zaman dulu gitu. Saya pernah barusan nih, santri zaman sekarang nih beda. Ketika saya keluar musola, sendal saya kena santri pas baru dibalikkan kena dia. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh ya. Amin, kata dia. Ketika saya pakai sendal saya, Allah ngapa basah? Asalnya kering jadi basah. Saya tanya, ngapa pula sendal aku basah? Maaf Pak Kiai, tadi aku pakai sebentar. Kurang ajar kau. Ini santri sekarang. Akhirnya kena saya, aku ikut aku, yuk naik. Ketika nyampe di Padak Haji Muhsin, kebetulan Pak Bu, di Padak Haji Muhsin ini tidak ada orang kenal saya. Saya belum pernah ceramah. Ini pertama kali saya ceramah. Yang kenal saya cuma satu orang ya, panitia, Habib Badar Assegaf. Yang lain belum ada kenal. Ketika saya masuk, nyampe di halaman masjid, saya turun. Saya suruh santri saya, kau turun. Masya Allah, karena dia pakai sorban kan, pakai imamah, pakai jubah, dikira orang dia kiainya. Itu dicium-cium tangan, dipeluk kena orang, dibawa, tolal. Itu saya ketawa dalam mobil. Itu pucat di babu ya, dibawa di depan masjid. Sedangkan saya kena panitia dibilang, terus pak, mundur, terus. Kurang ajar aku disuruh dikira tukang parkir. Terus, kata dia. Ketika saya turun, ya Allah Pak Bu, salaman. Tak ada yang meluk saya, tak ada cium tangan, begini ya salaman. Pak sopir duduk di luar. Iya. Duduklah saya di luar nih. Sentem-entem santri saya tuh. Akhirnya ada Habib Badar nyari. Dikira Habib Badar nih, ini kawan saya bawa penceramah kedua. Dicari, akhirnya Habib Badar keluar, ketemu saya. Ini rupa penceramah nih. Ini bukti. Gara-gara kita berkawan dengan orang baik, kita dianggap baik. Makanya ayo kita berkawan dengan orang baik. Berkawan dengan para habaib, para ulama. Sekarang ini orang bukan banyak ngormat para ulama, bukan banyak ngormat para habaib. Banyak orang sekarang benci kepada ulama, benci kepada para habaib. Nggak usah jauh-jauh, contohnya imam besar kita Habib Rizik. Ya, ada nggak yang benci ke beliau? Masya Allah, bukan cuma ke Habib Rizik takut, ke Baleho takut. Hebat. Saya bangga pada imam besar kita Habib Rizik ya. Saking berwibawanya beliau, bukan cuma beliau, Balehonya, antu-antu, ya setan-setan, cebong-cebong, banyak takut. Hebat beliau nih ya. Masya Allah, hati-hati ya. Mungkin di sini ada yang datang ke sini pengajian ini, mungkin ada mata-mata, ya, mungkin ada mata-mata. Kata orang lah, biasa kalau kita ceramah tuh ada mata-mata. Mudah-mudahan mata buta kau. Dengarkan, yang hadir sini mungkin ada benci kepada habaib. Apalagi kau sampai benci ke Habib Rizik. Habib Rizik ini beliau bukan cuma cucu Nabi, tapi beliau adalah seorang ulama. Saya jamin, saya berani jamin, orang yang benci Habib Rizik, yang benci FPI, saya berani dijamin masuk neraka. Kenapa saya berani jamin? Karena Nabi Muhammad juga menjamin. Bukan cuma saya, Nabi Muhammad menjamin. Dengarkan yang benci-benci ke Habib. Pak Bu, kalau kita cinta ke seorang Habib karena gantengnya, maka kita akan benci ke Habib yang jelek. Kalau kita cinta ke Habib karena kayanya, maka kita akan benci ke Habib yang miskin. Kalau kita benci kepada Habib karena alimnya, kita akan benci ke Habib yang bodoh. Kalau kita kalau kita cinta ke Habib karena ahli ibadah, maka kita akan benci kepada Habib yang suka maksiat. Tapi kalau kita cinta kepada Habib cucu Nabi, cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, itulah cinta sejati. Kita ini wajib menghormat Habib cucu Nabi Syarifah. Ada orang sekarang ini berani ngaku Habib, banyak nih. Saya pernah dimasukkan grup WA. Masukkan grup WA, judulnya grupnya Azmatkan. Saya tanya, ini grup apa? Grup Habib. Habib apa? Habib baru ketemu nasab di mana? Di tong sampah. Jadi ketika jalan-jalan tong sampah. Saya tanya, mohon maaf, ini grup apa namanya? Grup Azmatkan. Oh mohon maaf, aku bukan Azmatkan, aku Sahrukan. Bu apa ngaku-ngaku Habib? Saya pernah beli bakso di Pak Sabar. Ya istri saya minta bungkus, kan saya belikan. Ketika saya nak balik, tukang parkir tuh manggil saya Habib.
Ya, karena saya brewok-brewok. Ini kebetulan brewoknya ini baru dipendekkan dia. Pada waktu itu brewoknya panjang. Jadi tukang parkir, tak usah bayar, Beb, tak usah, Beb. Wah, dikira Habib, ini berkahnya Habib, Masya Allah ya. Digratiskan. Tak usah, Beb. Saya bilang, saya bukan Habib. Loh, siapa? Kacung. Ini ngaku-ngaku Habib, mentang-mentang hidung mancung ngaku Habib. Mentang-mentang jenggot panjang ngaku Habib. Kambing. Jenggotnya panjang tak ngaku Habib. Gajah hidungnya mancung tak ngaku Habib. Wow, mancung udah dalam ngaku Habib. Mending aku. Ya, Sahrukan ganteng ya. Wajar, tapi saya ini betul-betul pernah nyampe ke India. Ya, saya nyampe ke India, ke Bombay. Pada waktu itu umroh, transit di India. Alhamdulillah kelemungan keluarga besar saya situ ya. Ada Amitabh Bachchan, ya, ada Belacan, lengkap situ tak. Ya. Makanya jangan kurang ajar kepada para habaib. Hei, dengarkan. Mungkin di sini ada mata-mata, dengarkan kuping kau. Yang benci ke Habib Rizik. Apa kata Nabi Muhammad? Lau anna rajulan sofana baina rukni wal magam wa shalla wa sama wa mubghidun li ali Muhammad dahalan nar. Apa kata Nabi Muhammad? Andaikan ada orang tiap hari tinggal di Ka'bah. Kata Nabi, tempat yang paling mulia di dunia ini adalah Ka'bah. Lalu di Ka'bah kerjanya tiap hari dia sholat, kata Nabi. Dia kerjanya tiap hari berpuasa di Ka'bah. Setiap hari beribadah, tidak pernah sekalipun dia bermaksiat. Hanya saja, kata Nabi, wa mubghidun li ali Muhammad, hanya saja di dalam hati kecilnya ada rasa benci ke satu Habib cucu Nabi. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, orang ini masuk neraka. Walaupun kau jenderal, walaupun kau presiden, walaupun kau pejabat, walaupun kiai ulama punya santri 100.000 pandai terbang, benci ke satu Habib, apa kata Nabi? Dakhalan nar, orang ini masuk neraka. Dengarkan yang benci-benci ke Habib Rizik. Ya, saya punya guru Habib Segaf Baharun. Beliau sering mengatakan, kalau ada orang benci ke Habib Rizik, kalau ada orang benci ke FPI, berarti di dalam hatinya ada sifat munafik. Orang munafik tempatnya di mana? Neraka. Kalau ingin selamat, ayo kita cintai para habaib. Masya Allah, kita bersyukur di Pontianak ini banyak Habib. Masya Allah, ini ketua majelis kita, Umi kita ini, Umi Aminah Al-Gadri, Habib. Ya, Habib Z, yang biasa ngajar juga, Masya Allah, Habib. Kita punya Raja Sultan kita, Syarif Mahmud Melvin bin Abu Bakar Al-Gadri, itu juga Habib. Jarang-jarang ada daerah kota yang rajanya sultannya Habib. Bangga kita sebagai orang Pontianak. Kenapa di Pontianak tak ada tsunami, tak ada gempa bumi? Karena masih banyak Habib. Ini kata Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau ingin selamat dari segala macam penyakit, terutama virus corona, dekat-dekat Habib. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kata Pak Ustadz kan kita harus cinta kepada cucu Nabi. Iya, betul, wajib. Makanya Pak Ustadz, karena kata Pak Ustadz suruh cinta pada cucu Nabi, saya kawin dengan Syarifah, Pak Ustadz. Ini cinta salah. Ya, yang udah telanjur mungkin udah telanjur, udahlah, itu telanjur ya. Yang belum ya. Yang belum jangan. Kalau kayak Sultan Syarif Mahmud, beliau kawin dengan Syarifah atau orang biasa, anaknya tetap Al-Gadri. Habib Toha kawin dengan Syarifah orang biasa, anaknya Al-Jufri. Habib Hasan kawin dengan orang biasa Syarifah, anaknya tetap Al-Haddad. Tapi kalau Ustaz Sahrukan kawin dengan Syarifah, anaknya bukan Al-Gadri, bukan Al-Jufri, bukan Al-Haddad, tapi apa? Al-Kacung, Al-Ceping. Yang keempat, jika ingin bahagia dunia akhirat, yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Pekerjaan kita berada di kampung kita seorang. Ini akan bahagia dunia akhirat. Pekerjaannya mana kau kerja? Kerja di Pontianak. Di mana? Apalagi di Tanjung dekat-dekat rumah. Ini bahagia. Walaupun kita kaya Pak Buya, dari pengusaha terkenal, tapi kita rumahnya di Malaysia, Anda akan bahagia. Kenapa Anda bahagia? Karena pisah dengan keluarga. Makanya ayo kita cari duit kerja Pak, terutama yang muda-muda. Yang penting halal. Grup band Demasif mengatakan gini, kenal tak grup band Demasif? Kenal. Grup band Demasif ini zaman dulu, ya. Tapi kalau ibu-ibu rata-rata ini banyak kenal sama artis kayak ini. Coba saya tanya, yang goyang ngebor siapa, Bu? Pinol, Masya Allah Pak, hebat istri Bapak. Bapak bangga sebagai suami, punya istri pintar. Anaknya Roma Irama masuk penjara siapa? Rido. Vokalis Noah siapa? Ariel. Ada yang biasa artis yang pakai jambul katulistiwa, siapa nama tuh?
Itu istri saya, Syahrini. Hebat istri bapak, apa nama artis pak? Sekarang saya tanya ya, Bu, siapakah istri Sayyidina Utsman? Enggak tahu, hebat. Nama artis tahu, nama putri Nabi tak tahu. Guru Bende Masik mengatakan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Jangan gara-gara kemiskinan lalu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Apa kata Nabi Muhammad? Kadal fakru ayyakuna kufran, yang artinya hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Gara-gara miskin tak berduit jual narkoba. Gara-gara miskin tak berduit mencuri, merampok, nipu orang. Gara-gara miskin tak berduit baru diberi beras sekarung, Indomie sekardus, duit 100.000, udah berpindah agama. Naudzubillah min dzalik. Contoh-contoh, banyak orang tak iman tak kuat ketika nanti musim pemilu. Saya tanya Bapak Ibu, kalau musim pemilu banyak tak orang bagi-bagi duit? Banyak tak caleg-caleg bagi duit? Kata Bapak Ibu, aku pilih dia Pak Ustadz. Nggak pula, dia baik Pak Ustadz, baik. Bukan baik, ini penjahat. Hati-hati. Yang biasa terima duit nih, duit sogok nih, ya, tobat, nanti akan datang pemilu, jangan mau. Apa kata Nabi Muhammad? Ar-Roshi wal murtashi finnar. Caleg yang beri duit sogok, warga yang terima duit dari caleg, sama-sama masuk neraka. Kita ini banyak dibutakan. Kita paling Bapak Ibu paling diberi 200.000 kan? 200.000 selama 5 tahun Bu, Ibu cuma dapat 200.000. Sedangkan si caleg nih kalau dia menang 5 tahun dia dapat bermiliar-miliar. Makanya jangan salahkan Bu, kenapa jalan di gang Ibu ini masih hancur. Ketika di caleg datang Ibu diberi, pertama dia bercalon diberi 200.000. Ketika dia udah jadi Bapak Ibu pergi ke rumah dia, Pak Dewan, apa? Minta bantulah Pak Dewan, jalan kami rusak tak Pak Dewan. Apa kata Pak Dewan? Hah? Nak bantu kau? Kemarin aku bagi 200.000, aku ni udah habis 2 miliar, pening pala aku nak balikkan. Kau nak minta bantu age. Dia Bu 5 tahun dapat bermiliar-miliar, ngebantai duit jalan, ngebantai duit raskin, ngebantai duit kesehatan, ngebantai duit pendidikan. Dia 5 tahun dapat miliar-miliar, kita 5 tahun cuma dapat 200.000. Belum lagi siap-siap dilempar api neraka. Masya Allah, kalau ada pemilu cantik baik. Ketika dia bercalon, bukan keluarga, ngaku keluarga. Pak Bu, kebetulan Bapak Ibu rupanya masih keluarga dengan saya ya. Iyalah, dari mana keluarga? Dari Nabi Adam. Iyalah Nabi Adam. Ketika masuk kampung sini, dikumpulkan warga semua, ada sosialisasi kata dia. Lalu si caleg ini berceramah. Bapak Ibu sekalian, kalau sampai Bapak Ibu dukung saya, kalau sampai saya menang jadi dewan, pokoknya di daerah sini nih tenang. Sekali udah menang, betul-betul tenang, senyap, tak muncul lagi batang hidung. Betul? Makanya ayo jangan kita sampai masuk ke perut kita ni duit haram. Apa kata Nabi Muhammad Pak Bu? Kalau kita masuk sesuap jak barang haram ke perut kita, apa? Fannaru aula bih, pasti dia akan dimakan oleh api neraka. Mudah-mudahan oleh Allah kita bisa mengamalkan 4 ini. Ya, apa yang pertama tadi? Menjadi suami yang soleh, istri solihah. Yang kedua anak soleh solihah. Bertemanlah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Yang keempat bekerjalah di kampung sendiri. Insya Allah kalau 4 perkara ini kita amalkan, kita akan senang di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimasukkan dalam surga, masuk kumpul dengan bersama para habaib, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan sahibul haul Alabi Ahmad bin Mas'ud Al-Ghadri, berkumpul dengan datuk para habaib yaitu Nabi Muhammad dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa mungkin sampai di sini Pak Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, bisa bertemu lagi di waktu. Usikum nasib taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.